Adab atau etika atau tata cara berhutang. Masalah hutang piutang di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, ada dua prinsip yang selalu menyebar di tengah-tengah masyarakat. Prinsip yang pertama dihembuskan oleh orang-orang barat, oleh orang-orang kafir. Prinsip orang-orang kafir itu mengatakan bahwa hidup harus punya hutang agar lebih semangat untuk bekerja. Jika hidup tak punya hutang, maka hidup pun kurang semangat. Ini prinsip mereka, prinsipnya orang-orang barat. Jadi orang barat itu mengatakan bahwa hidup harus punya hutang. Hutang itu untuk memompa agar hidup ini lebih semangat untuk bekerja. Itu kata mereka. Jika hidup tak punya hutang, maka hidup pun kurang semangat. Mengapa mereka punya prinsip seperti itu? Ya karena mereka hidup di dunia ini kan untuk menumpuk harta saja. Mereka itu kan ingin mempunyai kekayaan, ingin punya rumah megah, mobil mewah, ingin enak-enakan, ingin selalu santai. Kalau mereka sudah bekerja langsung hiburan, mereka pelesiran, mereka menjadi wisatawan, menikmati kekayaannya itu di mana-mana. Hidup mereka ya begitu berputar hanya untuk mencari uang, mencari kesenangan duniawi. Sehingga mereka berani hutang di mana-mana. Bahkan di bank manapun, ya di perusahaan perbankan manapun mereka berani hutang. Walaupun toh itu dengan bunga yang sangat tinggi. Karena memang prinsip mereka hidup ini untuk mencari kesenangan. Sehingga hutang pun mereka lakukan ratusan juta bahkan miliaran mereka berani melakukannya itu. Ini prinsip orang-orang yang kurang beriman, yang bahkan tidak beriman. Sedangkan prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah usahakan jangan punya hutang, usahakan jangan punya hutang agar hidup tenang. Kalau hidup tenang, ibadah juga tenang. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian juga diajarkan oleh para ulama. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min ghalabatid daini. Ya, ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berlindung, memohon perlindungan kepada Allah min ghalabatid dain, dari terlilit hutang. Jadi Rasulullah itu selalu berlindung ya daripada hutang. Ini Rasulullah. Mengapa begitu? Karena supaya hidup itu tenang. Kalau hidupnya tenang, ibadah pun tenang. Nggak selalu dikejar-kejar harus kerja untuk nutupi hutang. Ya, makanya bedakan antara prinsipnya orang kafir dengan prinsipnya orang-orang yang beriman. Jadi prinsip Islam sekali lagi usahakan jangan punya hutang agar hidup tenang, ibadah juga tenang. Nasihat, jangan gemar berhutang agar hidup aman, ibadah tenang. Karena harta hutangan itu milik orang. Orang yang gemar berhutang biasanya setiap ada kesulitan sekecil apapun solusinya berhutang. Setiap jatuh tempo ditagih ngajak perang. Setiap bertemu di jalan tiba-tiba menghilang. Dibiarkan pura-pura lupa padahal punya uang. Gara-gara hutang, saudara menjadi renggang. Jadi ingat sekali lagi nasihat kepada saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, jangan gemar berhutang. Agar hidup apa? Agar hidup tenang, aman, tenang, ibadah juga tenang. Karena harta hutangan itu walaupun punya mobil mewah, rumah megah, itu hakikatnya adalah milik orang. Ya, orang yang gemar berhutang, setiap ada kesulitan apapun, pikirannya itu mencari solusi ya berhutang. Ya hutang begitu. Padahal namanya harta hutangan itu tetap miliknya orang yang harus dibayar setiap saat. Oleh sebab itu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hutang. Karena apa? Kalau kita terhindar dari hutang, mati pun itu langsung lepas ya. Lepas, enak, tidak punya beban saat meninggal. Orang yang punya hutang jiwanya akan terkekang, terombang-ambing di awang-awang. Jikalau seandainya terpaksa punya hutang, maka adab, etika, tata krama, sopan santunnya kalau sudah jatuh tempo, sedangkan dia belum punya uang ini, maka minimal dia harus berani, jantan, gentleman.
Sifat kesatria, dia bilang kepada orang yang menghutangi, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya belum punya uang, mohon waktunya diperpanjang. Mudah-mudahan Allah SWT melipat gandakan pahala. Mudah-mudahan Allah juga memberikan rezeki yang banyak melimpah kepadaku sehingga bisa cepat nyaur hutang. Ya, karena apa? Hukumnya menagih hutang itu sebenarnya wajib. Jadi kalau orang punya uang, kemudian uangnya dihutang pada orang, kemudian sudah jatuh tempo, itu hukumnya wajib di dalam hukum syariat Islam. Wajib ditagih, minimal diingatkan. Lah ini diingatkan tidak mau, ditagih malah ngajak perang. Ini kan merusak tatanan namanya. Ya, dibiarkan pura-pura lupa, padahal punya uang. Maka gara-gara hutang ini banyak saudara yang jadi renggang. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari terlilit hutang. Salah satu doanya sudah pernah kita buat videonya yang sudah kita upload di dalam channel Al-Muallim Center. Yang kita buat playlistnya adalah zikir dan doa. Cari saja di dalam Al-Muallim Center, kemudian cari playlistnya zikir dan doa, kemudian cari judul doa memohon kekayaan dan terhindar dari hutang. Insya Allah ada. Kemudian hafalkan dan amalkan pagi sore. Amalkan pagi sebelum terbit matahari, sore sebelum terbenam matahari. Amalkan secara istiqomah, insya Allah terhindar dari hutang dan akan dicukupkan oleh Allah SWT. Karena apa? Orang mukmin itu kalau meninggal dunia wafat, sedangkan dia masih punya hutang, maka jiwanya akan terbang di awang-awang terombang-ambing. Dia menderita sampai hutangnya dilunasi. Kalau sudah dilunasi dia akan menjadi tenang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala telah berkata oleh beliau Abu Hurairah. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nafsul mukmini bermula jiwanya orang mukmin mu'allaqatun, yaitu digantungkan bidainihi pada hutangnya, hatta yuqda sehingga dilunasi anhu darinya. Jadi jiwanya orang mukmin yang telah meninggal dunia itu mu'allaqatun bidainihi, digantungkan pada hutangnya. Selama hutangnya belum dilunasi maka dia terombang-ambing di awang-awang. Kasihan enggak? Ya kasihan. Akhrajahu Ahmadu fi musnadi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad fi musnadi di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 10.599, wa Tirmidzi dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 1068, wa Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Majah di dalam hadis nomor 2413. Kemudian orang yang punya hutang hendaklah senantiasa niat ingin nyaur hutang. Niat saja dulu. Niat harus membayar hutang, melunasi hutang. Karena apa? Kalau orang yang punya hutang walaupun membayar, ya dilunasi tapi nggak pernah niat membayar hutang, itu masih belum terbayarkan secara hakikatnya. Ada dasarnya ada. Yaitu an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Maniddana dainan wa huwa yanwi ayu addiyahu addallahu anhu yaumal qiyamati." Man bermula siapa saja, iddana yang berhutang oleh dia man dainan dengan suatu hutang. Wa huwa dalam keadaan bermula dia, yanwi yaitu niat oleh dia, ayu adiyahu pada sekiranya ingin ya melunasi oleh dia manhu pada hutangnya, adda maka akan melunasi Allahu oleh Allah anhu darinya dia man yaumal qiyamati pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah melanjutkan wa man istadana dainan, dan bermula siapa saja istadana yang berhutang atau mencari hutangan oleh dia man dainan dengan suatu hutang, wa huwa la yanwi. Lah ini wa huwa la yanwi sedangkan bermula dia la yanwi yaitu tidak niat oleh dia ayu adiyahu pada sekiranya melunasi oleh dia man ya fama lalu mati oleh dia man.
Qala Allah azza wa jalla yaumal qiyamati. Qala, telah berfirman Allah oleh Allah azza wa jalla yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dhanantu anni la akhudha li 'abdi haqqahu. Dhanantu, mengira oleh aku, anni, pada sesungguhnya aku, kata Allah, la akhudha, yaitu tidak akan mengambil oleh aku, li 'abdi, untuk hambaku, haqqahu, pada haknya. Fayukhadhu, lalu diambilkan terhadap haknya, min hasanatihi, dari kebaikannya orang yang punya hutang, yaitu orang yang berhutang. Fayuj'alu, lalu dia jadikan haknya itu fi hasanatil akhari, di dalam kebaikannya orang yang menghutangi. Fa illam takun lahu hasanatun, lalu jika tidak ada lahu baginya dia orang yang punya hutang, hasanatun, oleh beberapa kebaikan, ukhidha, maka diambilkan terhadap haknya orang yang menghutangi, min sayyiatil akhari, yaitu dari keburukannya orang yang menghutangi. Faju'ilat, lalu dijadikan terhadap dia sayyiatul orang yang menghutangi, akhar, alaihi, yaitu atas orang yang berhutang. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis At-Tabarani oleh Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir, di dalam kitab Al-Mu'jam Kabir, nomor hadis 7876. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya begini loh. Kalau ada orang yang punya hutang dan dia tidak pernah niat untuk membayar hutang, untuk melunasi hutang, nggak niat, maka kelak di yaumil qiyamah dia harus melunasi hutangnya dengan amal kebaikannya. Jadi kalau amal kebaikannya itu banyak, harus diambil untuk melunasi hutangnya kepada orang yang pernah menghutangi dia di dunia. Lah kalau amal kebaikannya sedikit, bagaimana? Maka keburukan orang yang menghutangi, keburukannya kan punya dosa. Dosanya diambil, diberikan dia orang yang berhutang. Lah coba, kalau amal kebaikannya sudah habis, sudah nggak punya amal kebaikan, dia ditambah dosa keburukannya orang lain. Lah coba, kan rugi tambah rugi. Oleh sebab itulah kita harus memohon kepada Allah agar terhindar dari terlilit hutang.